hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah, karena dia Eko Kuntadi dan penyakit di ketinggian, ditulis oleh Imam Fadoli dari siwar.com. Hari ini seorang seleb medsos bernama Eko Kuntadi bikin heboh. Unggahannya di Twitter berupa video yang dibubuhi caption itu pun menuai kecaman banyak orang. Eko dianggap menghina seorang ustazah bernama Imas Fatimuz Zahra atau Ning Imas yang tidak lain adalah keluarga dalam pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pesantrennya orang NU. Tidak butuh waktu lama unggahan Eko direspon oleh Ketua Rais Syuriah PCINU Australia, New Zealand, Nadir Shah Hussein atau Gus Nadir. Gus Nadir selain memberi tahu sedikit profil Ning Imas, ia juga menyarankan supaya Eko belajar menanggapi perbedaan dengan santun. Setelah Gus Nadir berkomentar, video yang menuai kecaman itu pun lenyap di akun Twitter Eko Kuntadi. Meski begitu, tangkapan layar yang diabadikan netizen tidak bisa dicegah, terus menyebar dan jadi bahasan banyak akun di berbagai platform media sosial. Suami Ning Imas, Gus Rifkil Muslim sendiri kemudian menanggapi. Ia mengajak Eko dan sebuah akun lain yang ikut menyebar unggahan bermasalah tersebut untuk bertemu secara langsung dan membahasnya di dunia nyata. Tidak hanya perorangan, NU Online yang adalah media resmi Nahdlatul Ulama pun turut merespon dengan menurunkan sebuah artikel berjudul "Pegiat Medsos Eko Kuntadi hina Ning Imas Lirboyo" di Twitter. Seperti dikutip dari laman NU Online, hingga artikel tersebut tayang, Eko Kuntadi belum memberi tanggapan. Ketua loyalis Ganjar Pranowo atau Ganjaris itu sepertinya masih memantau dan memikirkan serta menimbang-nimbang langkah apa yang kemudian akan dipilihnya. Lepas dari kasus Eko Kuntadi yang masih bergulir itu, sebenarnya ada banyak kasus serupa yang faktor penyebabnya relatif sama, yaitu adanya penyakit ketika berada di ketinggian. Harus diakui seorang Eko Kuntadi sudah masuk di jajaran influencer papan atas, yang berarti juga tergolong sebagai tokoh publik meski mungkin baru di medsos ya. Kelasnya 11-12 lah dengan Denny Siregar, Ade Armando dan kawan-kawan, atau di kelompok oposisi ada nama Rocky Gerung dan beberapa nama lainnya. Mereka semua besar karena terutama aktif bernarasi dalam pertarungan Pilkada DKI dan Pilpres. Tapi yang berbeda dari Eko Kuntadi dan minimal dengan beberapa nama tersebut di atas adalah soal kematangan sikap yang bisa dilihat di setiap narasi yang diungkapkan ke publik, baik secara lisan maupun tulisan. Kematangan sikap ini tentu terkait dengan pengalaman dan jam terbang. Jam terbang Eko Kuntadi di ranah publik memang baru dimulai ketika ia jadi bagian dari tim pemenangan paslon di Pilkada dan Pilpres. Sementara tokoh lain tersebut di atas lebih dulu berkecimpung, yang otomatis membuat bekal mereka lebih memadai untuk benar-benar tampil sebagai tokoh publik seperti saat ini. Denny Siregar misalnya, ia sudah memulai hubungannya dengan publik di radio cukup lama. Adapun Ade Armando dan Rocky Gerung adalah dosen di kampus ternama, artinya bekal untuk menduduki posisi yang dielu-elukan publik sudah ada. Mereka tidak mudah terbang ketika dipuja-puja, tidak gampang lupa diri. Sementara Eko Kuntadi, jika dilihat di kasus unggahan video Ning Imas itu sepertinya sedang ngambang. Ia sedang melayang di awan popularitasnya sebagai influencer ternama, tokoh publik, sehingga lupa siapa sebenarnya dirinya. Menghantam membabi buta dengan mengomentari yang sama sekali bukan bidangnya. Dan sekarang Eko Kuntadi harus menanggung akibatnya. Semoga pengalaman ini berharga dan kemudian jadi tambahan bekal pengetahuan bagi seorang Eko Kuntadi, khususnya supaya makin asyik dalam menyajikan apapun di ranah publik. Bagaimana menurut Anda? Jokowi mengingatkan kepada relawan Projo untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan politik jelang Pilpres 2024 mendatang. Karena kita harus fokus dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Yang ketiga, urusan politik, ojo kesususe. Meskipun mungkin Jadi, Projo dukung Ganjar, Prabowo, atau AHY, atau siapa? Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com.
Beberapa waktu belakangan, Projo sedang menjadi pusat perhatian. Relawan pendukung Presiden Jokowi ini menarik atensi, terutama setelah dalam sebuah acaranya, Presiden Jokowi yang hadir saat itu memberikan kode ojo ke susu, dan mungkin yang didukung ada di sini, terkait dengan soal dukungan pencapresan. Padahal ada Ganjar Pranowo juga di acara tersebut. Kemudian Projo semakin mendapat perhatian ketika ketua umumnya masih berbicara tentang Jokowi 3 periode. Pilpres 2024 memang menarik. Selain tidak ada petahana, nama yang digadang akan maju juga banyak. Nama-nama tersebut sudah jamak disebut bahkan dari jauh-jauh hari. Kemudian kemungkinan akan munculnya kuda hitam juga agaknya kecil. Betul, semua dikarenakan secara nasional tidak ada nama kepala daerah, menteri maupun di sektor lainnya yang punya tanda-tanda bisa menghadirkan terobosan. Tidak ada yang bisa dianggap menawarkan diri sebagai sosok pembaharu. Ringkasnya, tidak ada yang seperti Jokowi di 2014 lalu. Memang pola kemunculan calon pemimpin tidak akan sama. Bisa saja calon pemimpin itu akan menyesuaikan dengan masanya, dengan kondisinya, dan agaknya itulah yang akan terjadi di 2024 nanti. Projo sebagai kelompok relawan pendukung Pak Jokowi yang sudah terbukti kontribusinya, sepertinya akan kembali memainkan peran penting. Sebagai kekuatan yang bergerak di luar jalur politik tradisional, yaitu partai politik dan underbaunya, kelompok relawan akan menjadi salah satu penentu kemenangan. Kemudian dalam Projo sendiri nampaknya masih banyak dinamika, banyak nama yang bisa didukungnya. Walaupun sesuai dengan namanya, pada akhirnya nampaknya akan mengikuti pilihan yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Yang perlu digarisbawahi dalam Pilpres mendatang nampaknya Pak Jokowi akan mengambil peran yang lebih. Berbeda dari para presiden terdahulu yang sepertinya tidak terlibat pada siapa yang akan menjadi penerusnya. Pak Jokowi akan aktif karena sangat berkepentingan pada proses itu. Harus disadari bahwa Pak Jokowi menjadi presiden dan kemudian melaksanakan tugasnya berdasarkannya pada visi tentang bagaimana Indonesia harus bergerak maju, tentang bagaimana menghadapi tantangan zaman, dan tentang bagaimana Indonesia di masa depan. Presiden bagi Pak Jokowi bukanlah sebuah pencapaian. Oleh karenanya, Pak Jokowi tentu harus memastikan bahwa apa yang telah dimulai dan sebagian sudah dilaksanakannya akan terjamin kelanjutannya. Pak Jokowi perlu menyerahkan estafet kepemimpinan pada sosok yang seide dengannya. Kembali ke Projo, seperti disinggung tadi, secara internal masih dinamis. Projo NTB memilih Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus menyatakan bahwa kalau memang berproses bisa saja Prabowo Subianto yang akan didukung. Akhirnya menarik juga melihat manuver apa lagi yang akan dilakukan oleh relawan yang satu ini. Bagaimana kalau menurut Anda?